يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para muhibbin sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas pertanyaan sesi seputar qiraatus sab'ah, yang mana dari pertemuan pertama sampailah kepada pertemuan ke-11 2 hari yang lalu kita sudah sampai dalam beberapa pembahasan mengenai pembelajaran online qiraatus sab'ah. Maka dari itu, melalui kolom komentar para muhibbin sekalian, boleh mengajukan beberapa pertanyaan seputar dari pertemuan pertama yang kita membahas tentang fawatihus suwar ala jami'i a'immati qiraatis sab'ah, yang mana oleh beberapa imam qiraat mengenai bacaan Tahi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Alif, Lam, Ra, dan lain sebagainya, itu sudah kita selesaikan. Barangkali kemungkinan ada para muhibbin sekalian yang ingin mengerti lebih lanjut ataupun sekedar memberikan saran dan masukan demi keberlangsungan kegiatan belajar online kita ini untuk bisa kita istiqomahkan insyaallah. Dari beberapa pertemuan lanjutan kemudian kita sudah membahas tentang ringkasan suratul Fatihah menurut 7 imam qiraatus sab'ah, yang kemudian secara berurutan kita pun sudah kupas tuntas dari suratul Nas, suratul Falaq, suratul Nasr, suratul Kautsar, dan terakhir suratul Asr, sekalian dengan penjelasan tentang khulasah dalam metode sab'ati kita. Cara praktis belajar qiraat sab'ah hanya 7 jam melalui 2 slide kami, yaitu pada pembahasan tentang mad silah, mad jaiz munfasil maksud kami, dan mad wajib muttasil. Di samping itu, beberapa usulul qiraah yang sudah kita selesaikan adalah pengenalan dalam qiraatnya Imam Warash an Nafi', dan dalam kajian usulul qiraahnya Imam Khalaf an Hamzah melalui satu madhabnya Imam Abdul Fattah Al-Faris. Di samping juga kita sudah kenalkan beberapa jenis imalah, ada di antaranya imalatul kubra dan juga imalatus sughra. Dari mana kita tahu bahwa imalah itu sendiri, baik yang sughra ataupun yang kubra, tiap-tiap masing daripada imamul qiraah, mereka semuanya memiliki satu bacaan khas, sebagaimana dicontohkan dalam surah An-Nas. Imam Ad-Duri dari Imam Abu Amr, ketika dalam Al-Quran semuanya ada An-Nasi dengan bil majrur, maka wajibal imalah lid-Duri an Abi Amr. Maka ini juga sama sebagaimana qiraatnya Imam Hamzah dan Ibnu Zakwan, ketika di semua Al-Quran ada lafaz seperti ja'a, maka wajibal imalah kubra menurut Imam Ibnu Zakwan dan Imam Hamzah akan menjadi ja'ah dalam semua kalimat di seluruh Al-Quran. Selain itu pula sudah kita perkenalkan usulul qiraahnya dari Imam Hamzah ketika ada lafaz alaihim, ilaihim,
dan lafadz ladaihim dalam semua kalimat di seluruh surah yang ada dalam Al-Quran, maka oleh Imam Hamzah dengan mendomahkan huruf ha pada ketika lafadz tadi, maka alaihim akan menjadi alaihum, ilaihim akan menjadi ilaihum, dan ladaihim akan menjadi ladaihum. Maka dari ringkasan dari kemarin sudah kita review dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11. Maka pada pertemuan ke-13 ini kita follow up kembali. Barangkali ada di antara para muhibbin sekalian yang sudah kita informasikan baik melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp, yang mana dari masing-masing grup yang masuk dalam grup Muhibbin Sab'ati itu semua sekurang-kurangnya dalam 12 jam yang lalu sudah kita informasikan bahwa pada siang hari ini kita buka sesi tanya jawab seputar qiraatus sab'ah daripada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11. Maksud dan hemat kami ketika kita membuka seputar qiraatus sab'ah sesi pertanyaan ini dikarenakan supaya kita semua di dalam rangka untuk memasyarakatkan qiraah sab'ah dan menqiraat sab'ahkan masyarakat sesuai dengan moto dari pesantren kami. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa konsisten di dalam rangka untuk melahirkan, untuk mengembangkan serta mensyiarkan khususnya ilmu qiraatus sab'ah yang kini sudah semakin hilang diterpa angin kencang. Untuk itu sekali lagi kepada para muhibbin sekalian, kita buka sesi ini melalui laman komentar kami sehingga nanti kita bisa akan follow up terus apa yang menjadi permasalahan atau mungkin saja ada sedikit kebingungan para muhibbin sekalian. Karena beberapa saudara-saudara kita para muhibbin melalui Japri kepada kami, ada di antara yang menyatakan bahwa pembelajaran metode Sab'ati ini merupakan satu metode yang dahsyat katanya, merupakan satu kompilasi di dalam rangka penyatuan bacaan qiraatus sab'ah yang mudah untuk dicerna dan jelas serta gamblang. Namun masalahnya adalah problem mereka para kawan-kawan sahabat muhibbin sekalian adalah katanya mereka belum pernah mengerti bahwa Al-Quran itu harus dibaca, harus dengan bil musyafahah, dengan bit talaqi. Maka dari masukan itu ada yang menginginkan mereka melalui laman web kita, melalui online, mereka ingin talaki dengan online. Namun kami belum bisa untuk melayani itu semua karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Itu pun ya karena kalau memang para muhibbin sekalian ada yang menghendaki demikian, maka kita akan membuat satu grup khusus untuk kirim voice call saja. Nanti kemudian kita kirimkan, dan ini khusus untuk kawan-kawan yang serius saja. Kenapa kita katakan yang serius? Karena kadang-kadang kita ini ketika ada sesuatu yang ingin kita harapkan, namun keadaan itu akan berbalik arah kembali. Ngegas di awal, namun di belakang semua kita rem kenceng-kenceng. Nah, maka di sini kita tidak mau. Kalau memang para muhibbin sekalian menghendaki untuk kita ada semacam satu grup khusus, ya maka silahkan nanti melalui admin kita akan diurus untuk kita buat satu grup khusus yang serius saja. Baik bagi mereka kawan-kawan para muhibbin yang memang hanya fokus dalam satu qiraat saja, misalnya melalui riwayat hafaz saja, karena ini atas masukan dari para muhibbin diantaranya. Ketika mereka tidak tahu bahwa apakah seperti itu Al-Quran, apakah harus dibacanya dengan betul-betul dengan memiliki seorang guru yang sanadnya sampai Rasulullah, ataukah cukup kita sebagaimana dulu pernah mereka belajar. Ini adalah satu masukan untuk kami. Maka sekali lagi mungkin ada di antara para muhibbin yang kalau kita hari ini memang ada beberapa para muhibbin sekalian yang japri melalui kiriman voice call ke nomor kami di 087830975986. Namun memang itu bukan qiraat riwayat hafaz, namun itu qiraat
selain daripada imam hafaz. Kalau selama ini yang sudah kita kelola untuk pengembangan daripada metode kita di metode Sab'ati, yang sudah kita lalui dalam lebih kurang 1 tahun ini adalah grup Sab'ati yang di luar negeri. Banyak para kawan-kawan muhibbin sekalian yang mereka di Hong Kong, yang mereka di Macau, yang mereka di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, ada sebagian yang di Dubai. Mereka sudah masuk dalam satu grup kita. Nah, kita punya grup namanya Sab'ati luar negeri. Dan alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini, mendekati 11 bulan ya, 11 bulan, karena kita dulu pada Ramadan tahun lepas kita sudah memulai, dan alhamdulillah sampai hari ini talaki online melalui dari suara yang dikirimkan kepada kami, dan sudah berjalan selama setahun ini. Ada juga yang khusus pada asatidz yang sudah masuk kepada kita, itu kita punya grup namanya Sab'ati dalam negeri. Nah, ini sudah masuk dalam list kami. Nah, itu diantaranya adalah para ustadz asatidz yang mereka kirim voice kepada kami melalui qiraat yang selain hafaz. Jadi ada yang sudah setoran melalui qiraatnya Imam Qalun dari Imam Nafi' yang sudah berjalan demikian, alhamdulillah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi kita, lebih-lebih dalam keadaan yang pandemi COVID-19 ini, maka kalaulah sekali lagi pada para muhibbin sekalian, sebagai informasi sekali lagi juga untuk kawan-kawan muhibbin yang masuk untuk add friends di Facebook Muhammad Irham Dahlan Sab'ati sudah tidak bisa karena kuotanya terbatas, maka silahkan bisa masuk kepada metode Sab'ati ataupun di Muhibbin Sab'ati untuk nanti bisa mengikuti semua apa yang menjadi niatan kami untuk mensyiarkan ilmu qiraat di muka bumi ini insyaallah. Maka untuk informasi berikutnya adalah bagi kawan-kawan yang serius, silahkan nanti kita akan buatkan, admin akan buatkan khusus untuk yang Muhibbin Sab'ati 2020 ini. Insyaallah kita akan buatkan satu grup, tapi bagi yang serius saja. Kenapa kita tidak mengizinkan kepada mereka-mereka yang hanya ingin mendengarkan? Karena kalau sebatas ingin mendengarkan, maka di situ lebih baik Anda banyak dengarkan ataupun lihat di laman YouTube yang selain yang kita sudah banyak sekali untuk Anda dengarkan. Al-Quran ini tidak cukup hanya untuk kita dengarkan saja, melainkan kita harus mampu untuk mempraktekkannya. Walaupun memang ini sebenarnya adalah satu bentuk ijtihad kami. Guru-guru kami dulu tidak mengizinkan karena belum saatnya. Tapi mungkin saja andaikan beliau-beliau guru-guru yang mulia, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami sehingga sampai pada hari ini, andaikan beliau dihadapkan pada suatu zaman di mana zaman yang sekarang serba canggih, sekarang serba online, lebih-lebih sekarang ada dalam wabah COVID-19 ini, insya Allah mungkin beliau akan beristihad. Toh kalaupun istihadnya salah tetap akan dapat pahala walaupun satu, tapi tetap akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Maka kami dengan tentunya ada banyak masukan dari para asatidz yang lain yang ketika membahas tentang masalah online dengan via qiraat ini, mungkin memang tidak semua para masyayikh menghendaki sebagaimana yang kita sampaikan di awal. Namun kenyataannya tidak ada salahnya kalau kita tabaruk ya, litabaruk, kita juga membenahkan diri makharijul huruf kita, membetulkan bacaan-bacaan kita dengan setiap hari mengirimkan voice, setiap minggu kita akan bahas, setiap bulan kita akan terus ulang kembali. Insya Allah dengan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan. Kenapa kita katakan demikian? Karena melalui kawan-kawan di Muhibbin yang Sab'ati luar negeri, mereka yang pada awalnya adalah orang-orang yang tidak ataupun awam sekali dalam pembelajaran ilmu qiraat. Ini khususnya pada qiraat yang hafaz saja. Namun demikian alhamdulillah sekarang lambat laun sudah cukup signifikan di dalam rangka pembetulan makharijul huruf yang selama ini mereka tidak pernah pikirkan. Konsepnya sederhana saja. Kalau hari ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya kewajiban untuk menyembah kepadanya sebagaimana yang kita tiap hari kita lafadzkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menjadi masalah ketika kita membaca namun kita tidak pernah
memberikan sebuah kesaksian kepada orang-orang yang mumpuni. Kalau bahasanya Gus Bahauddin, kalau hari ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ketika mereka masuk di jurusan ekonomi, maka dia akan berani dengan lantang menyatakan saya pakar ekonomi. Kalau ada di antara mereka yang keluar dari kedokteran, hari ini kita bisa menyaksikan ada yang namanya pakar dokter THT, ada pakar dokter mata, ada pakar dokter kulit, ada pakar dokter kandungan, dan banyak pakar, semua pakar ada. Namun hari ini ketika para santri, ya, para mutakharrijin wal mutakharrijat dari mahad dimanapun yang ada di mahad-mahad kita, ini kadang-kadang mereka itu dengan segala kepesimisannya mereka tidak mau untuk mengakui bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang telah Allah berikan kenikmatan sekian lama, bahkan mungkin ada yang puluhan tahun di pesantren. Namun ketika pulang keluar, mereka semua adalah kecut, ya. Mereka semua tidak mau mengatakan saya pakar kitab Fathul Wahab, saya pakar kitab Fathul Mu'in, dan saya pakar kitab-kitab macam-macam lah, semua jenis kitab. Maka hari ini bukan berarti kita ini mau mengatakan bahwa kita adalah pakar di antara pakar, tidak. Kita bukan Mbah Dul, ya, bukan king of the king, ataupun kita ahlinya ahli, bukan. Namun kita harus meyakini diri kita bahwa Allah telah berikan kepada kita ilmu yang hanya titipan sementara ini. Kita ada saatnya berbagi. Maka di sini kami memulai bittahaddus bin ni'mah pada Allah Ta'ala melalui metode sab'ati ini. Cara praktis belajar qiraah sab'ah hanya 7 jam. Artinya bagi kawan-kawan para muhibbin sekalian yang banyak japri melalui laman kita, artinya kita mengatakan 7 jam itu kalau sebagaimana pengalaman para muhibbin yang sudah pernah dia tinggal bersama kami di pesantren, pondok pesantren Tahfidzul Quran dan Qiraatus Sab'ah yang bertempat tinggal di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Itu ketika ada satu di antara mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Kudus, beliau adalah salah satu peneliti Qiraatus Sab'ah yang pada dasarnya mereka punya basic kosong untuk Qiraatus Sab'ah itu sendiri. Ketika beliau datang silaturahim kepada kita, kemudian beliau ingin menanyakan, katanya ingin meneliti tentang Qiraatus Sab'ah, maka kita sampaikan kira-kira apa yang sudah Anda ketahui tentang Qiraatus Sab'ah. Jawaban dia, kami tidak mengerti apa itu Qiraatus Sab'ah. Maka ketika satu di antara muhibbin mereka mengatakan begitu, kita terus memberikan satu solusi bahwa Anda cukup tinggal di sini 7 hari saja. Nanti Anda akan diajarkan seperti apa dan pengenalan tentang semua kaidah-kaidah kunci-kunci Qiraatus Sab'ah. Walhamdulillah, selama 7 hari itu kami melalui anak-anak santri, melalui ring 1, ring 2, generasi 1 sampai generasi ke-7 yang ada, yang kami kelola di pesantren kita ini, mereka kita kasih waktu untuk diajarkan. Jadi kita punya sistem seperti multi level marketing. Artinya apa? Kalau urusan dunia saja orang berebut untuk mendapatkan yang terbaik, kenapa kita urusan akhirat kita mau kita pendam sendiri? Kan tentu naif bagi kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin. Maka alhamdulillah dengan 7 hari, satu di antara muhibbin yang mereka akan menjadi peneliti Qiraatus Sab'ah, mereka tiap hari kita kasih waktu hanya 1 jam saja, tidak lebih. 1 jam ini maknanya apa? Maka ini sebagai bentuk jawaban dari para muhibbin yang menanyakan kok bisa 7 jam itu. Maka kita jawab 7 jam itu asumsinya tiap hari hanya 1 jam saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Artinya kalau tiap hari dia mempelajari khulasah kami yang ada 8 poin itu, untuk dia menghafalkan dengan semua nama imam-imamnya, selama 7 hari insya Allah 8 poin itu akan selesai dalam pembelajaran tiap hari dengan 1 jam. Maka itu akan menjadi 7 jam selesai dengan cukup mempelajari kaidah-kaidah itu. Apa fungsi daripada setelah kita mengerti dari 7 jam tadi? Insya Allah Anda terus akan mengerti kunci-kunci dan kaidah yang wajib yang ada di seluruh Al-Quran, cara baca daripada Imamul Qiraah yang 7 tadi. Nah, ini adalah bentuk tasyakur bin imah kita.
Maka kalau kita kemudian dengan pengalaman yang sudah kita lalui, karena untuk pengetahuan para muhibbin sekalian, metode Sab'ati ini sudah ada lebih kurang 5 tahun yang lalu, tepatnya 5 Maret tahun 2015. Kami sudah launching dan kami sudah beberapa tempat di Indonesia khususnya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri juga kita sudah launching. Dan itu tepatnya sejak 5 Maret 2015 dulu kami pertama memulai adanya metode ini. Cara praktis belajar qiraat sab'ah hanya 7 jam. Maka artinya kalau hari ini sudah masuk pada tanggal 13 April 2020, itu artinya sudah 5 tahun alhamdulillah. Dan dari metode Sab'ati ini sudah mengeluarkan mutakharrijin wal mutakharrijat yang mereka semua alhamdulillah sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia khususnya, dan juga di luar negeri khususnya di Malaysia, yang santri-santri kami juga sudah mengerti, sudah mengenal dan sudah mendapatkan ijazah, ya, ijazah syahadah sanad yang kita dapatkan dari guru-guru kami yang mulia, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada 14 riwayat dari 7 imam tadi, karena tiap masing-masing imam ada 2 rawi, itu semua mereka sudah mendapatkan syahadah itu, dan mereka semua mendapatkan itu, sehingga alhamdulillah melalui proses metode Sab'ati ini alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia, khususnya kawan-kawan, para muhibbin, para santriwan, santriwati yang telah selesai dan sudah mendapatkan syahadah dari kami. Alhamdulillah mereka semua bisa mendapatkan itu dengan jerih payah yang tentu karena mereka mau untuk musyafahah, mau untuk talaki secara offline di pesantren kami. Maka itu juga menjadi jawaban, kalau online bagaimana? Maka kita bisa menentukan itu semua dengan cara bagi kawan-kawan para muhibbin sekalian yang serius ingin belajar, sehingga tiap hari nanti bisa dengan mengirimkan voice call yang berada dalam beberapa pengetahuan yang kita sudah tinggal mengikuti saja, insya Allah begitu. Perlu disampaikan juga, karena ada beberapa para muhibbin yang menanyakan Ustadz Irham itu dari mana dan beliau syahadah sanadnya dari siapa. Maka saya nama Muhammad Irham dari Pekalongan asalnya, sekarang tinggal di Pati di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Qiraatus Sab'ah, ya, yang insya Allah mohon doa kepada para muhibbin sekalian. Tahun ini kemarin baru saja di pesantren di Pekalongan kita buat cabang untuk Pondok Pesantren Tahfidz dan Qiraat Sab'ah juga. Mohon doa dari para muhibbin sekalian, mudah-mudahan proses pembangunannya lancar sehingga kita bisa menambahkan lagi tempat-tempat yang mulia untuk para muhibbin sekalian mendalami ilmu Qiraatus Sab'ah khususnya. Dan insya Allah di beberapa tempat yang lain kita akan buat cabang juga, sehingga syiarnya Qiraat Sab'ah bisa sampai tergaung luas di angkasa sana, di dunia sana, insya Allah, dengan doa dan bantuan para muhibbin sekalian. Doa, ya, doa restunya itu yang paling utama bagi kami, karena hanya doalah seorang mukmin itu akan menjadikan diijabkan, dikabulkan permintaan seorang mukmin yang lain. Kemudian saya belajar, ya, dari kalau qiraat ini ada yang qiraat hafaznya, ada yang qiraat yang dengan qiraat khusus selain daripada qiraat hafaz. Jadi guru kami yang mulia beliau adalah Syekh Abdul Khaliq Masyhudi, yang mana beliau belajar daripada Syekh Saleh Al-Bantani, kemudian beliau belajar sama Syekh Ma'mun Al-Bantani, dan kemudian Syekh Ma'mun Al-Bantani belajar pula kepada Syekh Syarbini. Beliau termasuk salah seorang mufti yang ada di Makkah Al-Mukarramah, dan sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sanad yang ke-31. Untuk kemudian ketika setelah selesai pada qiraat hafaz, kemudian kami melanjutkan Qiraatus Sab'ah kepada yang mulia guru kami Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Muhammad Ar-Razi di Kertijayan di Pekalongan. Beliau adalah salah satu di antara guru yang mulia juga daripada Akhinal Karim Syekh Al-Ustadz Haji Muammar Zainal Asikin. Beliau adalah salah satu guru daripada gurunya Ustadz Haji Muammar ZA. Di samping kami juga belajar dengan salah satu doktor dari Al-Azhar, Syekh Abdul Mu'ti. Kepada beliau juga kepada mertua beliau Syekh Ismail Al-Bustawaisi, ya,
yang mengajarkan kepada kami banyak ilmu pengenalan pada ilmu-ilmu qiraatus sab'ah, sehingga hari ini alhamdulillah sekurang-kurangnya bisa memberikan satu kontribusi untuk para muhibbin sekalian, para santriwan santriwati, sehingga kita bisa memperdalam ilmu ini dan sehingga kita bisa mengamalkan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Itu diantara beberapa hal yang karena kami menunggu tadi respon daripada para muhibbin sekalian, entah karena kesibukan masing-masing ataupun karena faktor hal lain yang kita tidak mengerti, namun belum ada yang masukan, komentar dan lain sebagainya. Maka sekali lagi sebagai waktu sisa masih silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Walaupun sebenarnya masih, karena memang hari ini banyak para muhibbin sekalian yang ketika mempelajari ilmu qiraatus sab'ah itu adalah merasa terjebak dalam sebuah pemahaman yang memang susah. Kenapa? Ini di sini ada satu kitab, yaitu kitab Syarah Asy-Syatibi. Kitab ini adalah berbicara tentang banyak hal, khususnya kalau para muta'alim, ya, orang-orang yang mengajarkan ataupun yang belajar, talib khususnya juga yang mengaji ilmu qiraatus sab'ah, maka Syarah Syatibi menjadi salah satu daripada kewajiban bagi santri untuk mendalami sebagai pintu pembuka di dalam rangka untuk menelusuri dan melangkah lebih lanjut tentang konsep-konsep dan kaidah-kaidah dalam pembelajaran ilmu qiraatus sab'ah. Maka kita melalui di metode kami ini memang tidak mengajarkan untuk kembali mengingat Syarah Syatibi yang menjadi amalan kita waktu menjadi santri. Namun bukan berarti kita meniadakan, karena seiring perkembangan zaman sekarang ini banyak metode-metode yang diciptakan oleh para alim, para soleh, ya, para hafidh yang mulia. Mereka semua tentu mempunyai istihad sendiri-sendiri melalui metode yang mereka garap sendiri, yang mana fungsinya itu semua sama, yaitu ingin memberikan yang terbaik sebagai bentuk kontribusi kita, dan tentunya adalah menjadi amal jariah yang kelak akan kekal selama-lamanya. Maka di sini kami melalui metode ini juga kami tidak ingin mempersusah para muhibbin sekalian, karena cukup dengan kita mengerti daripada kaidah-kaidah yang kita telah susun menjadi 8 poin dalam sebuah PowerPoint itu, insya Allah nanti para muhibbin akan mengerti ternyata belajar qiraatus sab'ah itu mudah, tidak sebagaimana yang kita pahami selama ini. Kemudian ada juga yang para muhibbin sekalian yang mereka menanyakan, Ustaz, terus bagaimana cara kita mengerti itu dan nanti seperti apa, apakah kita boleh mengamalkan? Tentu pertanyaan ini adalah sebagai bentuk daripada kepedulian kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para muhibbin sekalian. Karena apa? Ketika kami sendiri selama lebih kurang dalam 9 tahun melakukan kajian, dari satu poin ke poin yang lain, dari satu bab ke bab yang lain, kami telusuri. Ternyata memang ilmu qiraatus sab'ah yang waktu kami belajar sampai tahunan, 7-8 tahun memang kita pelajari itu. Namun kita merasa saat itu, tepatnya di sekitar tahun 2007-an, itu banyak di antara para qari khususnya, kalau para hafidh, ya, ketika beliau-beliau itu menjadi seorang hafal Quran, memang rata-rata menjadi syarat sebenarnya. Dulu ketika kami belajar, ya, dengan Romo Ki Haji Fuad Hashim di Buntat di Cirebon juga, beliau mewajibkan harus belajar Quran, harus hafal terlebih dahulu, itu syarat. Selesai hafal Quran, kemudian beliau masih belum mengizinkan lagi untuk belajar qiraatus sab'ah, harus selesai alfiyahnya dulu. Selesai alfiyah harus belajar balaghahnya dulu. Sampailah akhirnya, karena kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah, termasuk hamba Allah yang ingin terus merasa jahil, akhirnya kita mencoba untuk mendalami ilmu ke ilmu yang lain itu. Dan alhamdulillah ketika sudah sampai masanya, saat itu beliau sudah dalam keadaan sudah mulai sakit-sakitan, ya, jadi kita hanya bisa tabarukan saja. Namun alhamdulillah melalui guru kami yang mulia Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Muhammad Rozi di Kertijayan, beliau memberikan fasilitas kepada kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
Nah, sejak itu kemudian, tepatnya di sekitar tahun 2000-an, itu kemudian kami mencoba melihat, menelaah lebih lanjut, kenapa kok hari ini sudah tidak ramai di antara para kawan-kawan, para qari, para hufaz yang mereka mensyiarkan qiraatus sab'ah. Itu jawabannya ternyata karena kesusahan di dalam mencari guru. Ternyata itu. Maka banyak para asatidz, para ustadz yang mulia, mereka kemudian ingin mencari dari sumber asalnya, yaitu di Mesir, di Al-Azhar. Mereka banyak yang belajar di Darul Quran, yang belajar di Taman Tahfidz yang ada di Mesir, ada yang belajar ilmu qiraat, sehingga mereka bukan hanya qiraatus sab'ah sampai 10. Nah, itu semua alhamdulillah banyak di antara para rekan-rekan, para sahabat-sahabat, para ustadz-ustadz yang mulia yang di Indonesia pada khususnya, mereka semua banyak yang sudah menyelesaikan perjalanan hidup melalui pembelajaran ilmu qiraat asyirahnya, alhamdulillah. Namun demikian, sedikit sekali para asatidz yang mungkin karena kesibukan beliau-beliau itu yang menjadikan kita tidak bisa berbagi, termasuk kami sebenarnya. Setelah 5 tahun kami lalui melalui metode ini, kami memang hanya fokus untuk mengelola dan mendidik para santri di pondok pesantren kami di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ini. Namun menjadi inisiatif kami ketika kemarin, ya, adanya pandemi COVID-19 ini, kita merasa bahwa kebijakan daripada pemerintah karena kasus wabah ini sehingga mengakibatkan para santri putra, santri putri semua harus pulang, karena itu menjadi satu arahan yang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka tentu kita harus mengikuti aturan yang berlaku, yang diberlakukan dari mulai pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Maka ketika saat itu baru satu hari kami merasa kehilangan dengan para santri yang selalu menemani kami di siang, di malam, di tengah hari, di malam hari dan lain sebagainya. Kami merasa ada sedikit kekurangan ruhani kami yang merasa mengetuk panggilan jiwa kami untuk kami tetap bisa istiqomah, untuk bisa terus mendalami ilmu qiraat, khususnya ilmu qiraatus sab'ah ini. Maka selang 1 hari, kemudian tepatnya di 1 April 2020 kemarin, kami inisiatif bahwa niatan kami satu, untuk ngaji dengan anak-anak santri yang di rumah. Jangankan para santri yang di pesantren, sekarang ketika wabah mulai masuk saja, anak-anak usia MI, SD itu semua dengan online, dan sehingga tiap hari guru dari masing-masing lembaga mereka memberikan soalan untuk anak muridnya yang di rumah. Maka kami juga tidak mau terlepas di dalam mengambil peluang untuk kita bisa belajar bersama dan selalu dengan anak-anak. Maka pada 1 April kemarin, tepatnya hari ke-13 sekarang ini, kita kemudian punya inisiatif untuk memulai kajian qiraatus sab'ah online. Tujuannya kepada satu, para santri kami yang ada di rumah, santri putra dan santri putri. Yang kedua, para alumni ya, termasuk Mas Alif Anik ini yang baru datang ini, yang di Malaysia, khususnya santri-santri yang di Malaysia, Mas Afif, Mas Azwan, Mas Abeh, Mas Alif Iqbal dan lain sebagainya. Itu semua biar kembali mengingat apa yang sudah kita ajarkan dahulu, sehingga bisa kembali tetap dilestarikan dan bisa menjadi murojaah bersama, sehingga bacaan-bacaan yang terdengar nanti bisa kita sampaikan terus. Jangan sampai hanya hari ini saja kita belajar, atau dulu ketika waktu menjadi santri, sekarang sudah menjadi alumni, sudah lupa, banyak duit ya. Maka sekali lagi, niatan kami sebenarnya itu tadi. Jadi kita ingin supaya tiap hari para santri-santri ini tetap mengaji. Maka niat itu kemudian gayung bersambut. Kemudian para muhibbin sekalian, banyak yang masuk sehingga ingin mengikuti kajian-kajian kami, dan akhirnya timbul juga dalam hati kami untuk buat video-video pendek. Maka bagi para muhibbin sekalian yang belum ataupun tergabung dalam grup kami di Muhibbin Sab'ati ataupun di Muhammad Irham Dahlan Sab'ati, di metode Sab'ati, silahkan Anda bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube sekarang kita sudah membuat video-video pendek. Anda cukup melihat masuk dalam video itu
di qiraat sab'ah saja. Nanti alhamdulillah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13 kemarin sudah ada, dan contoh-contoh yang masuk di antaranya adalah yang sudah kita buatkan surah An-Nas, surah Al-Fatihah, surah An-Nasr, surah Al-Kautsar, surah Al-Falaq, dan surah Al-Asr. Di samping penjelasan untuk Fawatihus Suwar, pembuka surah menurut 7 imam sudah kita buatkan. Sampai kapan? Ada pertanyaan para muhibbin yang menanyakan, ya, mereka ada yang menanyakan bahwa ini pertemuan terakhir atau bagaimana. Insya Allah, karena niat ini niat baik, insya Allah kita akan buat istiqomah. Mudah-mudahan, kami hanya memohon doa dan restu dari para kiai, dari para ustadz, asatidz yang ada, ya semua hanya kita minta doa saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Romo Kiai Haji Khairuddin Hasbullah, kita minta doanya, minta barokah ilmu dari beliau. Kita sama-sama di sini jadi orang yang hanya sekedar dititip oleh Allah ilmu yang sedikit ini, yang kita masih selalu jahil. Mudah-mudahan Allah berikan tambah ilmu. Rabbi zidna ilman nafi'a ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi, jadi para muhibbin sekalian, insya Allah pertemuan demi pertemuan, mungkin sampai mendekati bulan Ramadan ini, insya Allah mungkin kita tetap live-nya tetap jam 2 siang. Namun kita tetap akan informasikan ketika nanti misalkan masuk bulan Ramadan, walaupun memang sebagian santri sudah banyak yang pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini akan hilang semua wabah yang ada di kita, di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain. Mudah-mudahan jadi kita syiarkan kembali, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita harus optimis. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini di pondok-pondok pesantren yang walaupun kemarin sudah memberikan lembaran untuk tidak mengadakan pesantren kilat, namun di pesantren kami di Tahfidzul Quran dan Qiraatus Sab'ah sampai hari ini insya Allah mungkin H-2 atau H-3 para santri yang hari ini masih pulang, masih bertemu dengan keluarga. Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia dengan keluarganya. Mudah-mudahan bisa kembali ke sini untuk ikut pesantren kilat Ramadan selama 23 hari insya Allah. Nah, maka kalau kemungkinan konsekuensinya kalau kami sudah ada kegiatan dengan anak-anak, mungkin jadwal kita live kita akan rubah mungkin pada sesi malam atau sesi yang pagi, terserah nanti kira-kira kita menyesuaikan daripada waktu kami dan juga waktu para muhibbin sekalian yang dirahmati Allah. Maka itu diantara beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Follow up daripada review yang kemarin yang ke-12 itu, kita ingin mudah-mudahan kita semua, kami yang ada di sini di pondok pesantren, Anda semua yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat yang kita semua hari ini harus hanya bisa melalui laman online kita ini, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, selalu diridhai setiap langkah kita oleh Allah, selalu bisa istiqomah di dalam rangka menjalankan ketakwatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya Allah. Maka dari itu sekali lagi para muhibbin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tiap pertemuan ke pertemuan kita menjadi min ahlil Quran, min hamalatil Quran, min amalatil Quran. Jadilah orang-orang yang kita semua menjadi orang-orang dalam barisan yang mana barisan bagi orang ahli Al-Quran yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran sehingga kita semua mendapatkan Jannatul Firdausil A'la insyaallah. Saya kira karena tidak ada komen yang masuk pada kami untuk memberikan saran dan kritik atas selama pertemuan 1 sampai 12 kemarin, mudah-mudahan itu saja. Nanti kalau mungkin ada dari para muhibbin sekalian, silahkan boleh di komentar kami. Insya Allah yang mana menjadi tanggung jawab kami, insya Allah akan kami sampaikan dan akan kami bertanggung jawabkan. Karena pembelajaran ini setidaknya minimal akan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi para muhibbin sekalian yang memang belum mempunyai dasar sebelumnya, atau sekurang-kurangnya akan menjadi keilmuan tambahan sebagai bentuk kita untuk memperdalam ilmu Al-Quran khususnya di Qiraatus Sab'ah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.